liraghibin minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Qala radhiyallahu anhu wa 'alaika bi mu'amalatihim bil adli wal fadli, dan senantiasalah engkau untuk bermuamalah kepada mereka bil adli wal fadli, dengan adil dan baik. Bermuamalah artinya berinteraksi kepada keluarga-keluarga, kepada masyarakat, dan kepada hamba-hamba Allah. Orang itu dikatakan soleh bukan berarti gak punya dosa, atau bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Orang itu dikatakan soleh apabila kebaikannya lebih banyak dari dosanya. Definisi soleh: as-saleh al-qaim bihuquqillah wal qaim bihuquqi ibadillah. Orang itu dikatakan saleh apabila al-qaim bihuquqillah, mampu menegakkan hak-haknya Allah, wal qaim bihuquqi ibadillah, dan mampu menegakkan hak-hak hamba-hamba Allah, baik kepada Allah, baik kepada hamba-hamba Allah. Orang itu nggak dikatakan soleh, tahajud tiap malam, puasa sunat tiap hari, tapi tidak baik ketika berinteraksi kepada sesama manusia, belumlah dia dikatakan soleh. Amal adlu fa'an tuwafiyahum huquqahum. Adapun adil maka artinya an tuwafiyahum huquqahum, bahwa engkau memenuhi kepada mereka akan hak-haknya, allati aujabahallahu alaika, yang Allah mewajibkannya atas dirimu, minan nafaqati, dari nafkah-nafkah, wal kiswati, dari pakaian-pakaian, wal muasyarati bil ma'rufi, dan pergaulan-pergaulan yang baik. Ada kitab namanya Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Ketika ulama ditanya kewajiban suami memberikan nafkah itu berapa ukurannya, lalu ada di sini kiswah, kewajiban suami memberikan pakaian itu ukurannya berapa, dan muasyarah bil ma'ruf itu caranya bagaimana. Seorang suami dalam ukuran nafkahnya secara hukum wajib adalah satu harinya 2 liter. Dalam ukuran pakaian kewajibannya 1 tahun 2 kali membelikan kepadanya pakaian baru. Tiap 6 bulan sekali beliin pakaian baru, berarti setahun 2 kali. Lalu dikatakan muasyarah bil ma'ruf, berbuat baik, bermuamalah, berinteraksi dengan baik, yaitu mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama. Ada kitab namanya Al-Manhajus Sawi, itu yang mengarang Syekhina Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ada satu keterangan terdapat di dalam kitab itu, inna sobiyya sahibar ra'sil kabiri yakunu alima. Anak-anak kecil yang manah-manah
memiliki ukuran kepala besar, maka tanda dia akan jadi orang alim. Yang mana-mana bocah kepalanya rada gede, itu tanda bahwa dia akan jadi orang alim. Kalau kata orang Betawi, kepalanya rada panjul, itu tanda tuh bakal jadi orang alim dari segi fisik. Lalu bagaimana kalau seandainya dia punya anak kepalanya kagak gede, kepalanya peak, kepalanya kecil? Waduh, ini rumah kawannya gak ada kriteria jadi orang alim nih, gak usah kecil hati. Maka diajarkan juga di situ di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, inna sabiyya idza halaqa ra'sahu yawmar rabu' arba'ina arbi'a mutawaliyah min ba'dil wiladah yakunu aliman. Bayi laki-laki yang setiap hari Rabu dicukur kepalanya berapa kali? 40 kali Rabu. Sejak dari mulai dilahirkan, maka dia akan jadi orang alim. Dia akan jadi anak yang soleh. Dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di din dan dunia wal akhirah. Lalu ada orang gak punya anak laki, bagaimana caranya? Ingin punya anak laki-laki, 6 orang, seumpama 7 orang perempuan semua, pengen dia punya anak laki. Maka diterangkan pula di situ, man aroda ayyarzuqa waladan yanwi idza hamalathu zaujatu an yusammiyal mauluda bi qadir. Orang yang ingin diberikan anak laki-laki, orang yang kepengen punya anak laki-laki, yanwi idza hamalat zaujatuh, maka niatin di dalam hati saat istrinya sedang mengandung, an yusammiyal mauluda bi Abdul Qadir, bahwa anak yang akan terlahir akan diberi nama dengan Abdul Qadir. Wahada sahihun mujarrabun, dan amalan ini benar-benar sangat mujarab. Man aroda ayyurzaqa waladan yanwi idza hamalat zaujatuhu an yusammiyal mauluda bi Abdul Qadir. Orang yang kepengen punya anak laki, saat istrinya ngandung, niatin di hati, ya Allah, apabila anak ini terlahir, saya akan kasih nama anak ini Abdul Qadir. Tahadus binikmatillah nih. Seminggu yang lalu baru ngasih kabar jamaah kita, istrinya itu hamil sekitar 6 bulan. Setelah mendapatkan keterangan ini, dia niat di hatinya. Baru kemarin malam Jumat, waktu pengajian bulanan di rumah Al-Fakir, baru kemarin malam Jumat dia ngasih kabar, alhamdulillah, amalan yang Ustaz kasih itu saya amalin. Apaan ya? Saya pengen punya anak laki. Saya pengen punya anak laki. Karena anaknya perempuan semua, 3 orang perempuan semua. Baru malam Jumat kemarin ngabarin itu, 3 orang anak perempuan semua. Saya pengen punya anak laki. Maka saya niatin, istri saya lagi mengandung 6 bulan kurang lebih. Saya niatin sesuai yang diajarin, yang diarahin. Ya Allah, saya berniat anak yang ada di dalam kandungan istri saya akan kasih nama Abdul Qadir. Nah, Jumat sore dia ke rumah dokter untuk melakukan USG. Pas di USG hasilnya ada monasnya. Berarti laki-laki. Maka ulama jelas mengajarkan
hada sahihun mujarrabun. Ini amalan benar-benar mujarab. Ataupun seumpama inna salafa kanu yaqra'una ala ru'usil auladis sighari suratal qadar. Ulama-ulama terdahulu mereka biasa memegang kepala anak-anak mereka yang belum mencapai usia balik sambil dibacain surah Al-Qadar. Wa faidatuhu annahu lam yazni tula umri. Faedahnya, anak yang dibacain kaifiat itu seumur hidupnya tidak akan melakukan perzinahan. Wa kana sayyiduna Ja'farun as-Sadiq ya'muru bidzalika wa yaqra'una surata alam nasrah ala sudurihim adraknahum ala hada wa barakuna alaina fi sigar. Lalu Syekh Al-Imam Ja'far As-Sadiq, guru daripada Al-Imam Abu Hanifah, beliau senantiasa mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya, yaitu memegang kepalanya sambil dibacain surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir. Udah selesai, pegang dadanya sambil bacain alam nasrah laka sadrak sampai akhir. Maka kaifiat ini, anak yang dijalani amalan ini akan diberikan ilmu yang bermanfaat, akan menjadi anak yang saleh, berguna bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Al-Imam Ja'far As-Sadiq beliau berkata, adraknahum ala hada, sungguh saya telah merasakan khasiat dan manfaat amalan ini. Fabaraku alaina fi sigar, kami dapat menyaksikan anak-anak kami, kecerdasannya, kesolehannya sudah kami rasakan sejak mereka masih usia kecil. Kecilnya aja udah kelihatan cerdas, kecilnya aja udah kelihatan soleh. Kan ada bocah yang dilihat aja romannya ngeselin, bawaannya baru dilihat aja ngeselin, belum pakai disuruh, baru niat aja gitu udah gede aja. Ada yang model begitu. Maka anak-anak yang dibacakan kaifiat itu dari kecil udah kelihatan solehnya, dari kecil udah kelihatan baiknya, dari kecil udah kelihatan ilmunya. Itu kata Syekh Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ada kitab namanya Al-Ashbah wa Nadhair li Syekh Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Pada 2 lembar dari muqaddimah kitab itu dikatakan, ma utiya alimun ilman illa wa huwa syabun. Tidaklah ilmu itu diberikan kepada orang alim kecuali saat orang alim itu masih berusia kecil atau saat berusia muda. Karena fase tingkatan manusia itu, yang pertama fase tufuliyah, masa anak-anak, dari akil balik sampai dari mulai lahir sampai akil balik, itu namanya fase tufuliyah, masa anak-anak, dari lahir sampai akil balik. Nanti akil balik terbagi kepada tamyiz dan murahik. Kalau anak-anak itu udah bisa ngebedain mana kanan, mana kiri, mana baik, mana buruk, mana manis, mana pahit, mana kormah, mana bara, berarti anak itu sudah dikatakan tamyiz, mumayyiz. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya ditanya orang, batasan tamyiz itu berapa tahun sih? Maka beliau menjawab 5 tahun ke bawah itu anak sudah dikatakan mumayyiz atau tamyiz. Lalu yang kedua adalah murahik, apabila anak itu sudah menunjukkan dekatnya kepada usia baligh, namanya murahik. Dari mulai dilahirkan sampai usia baligh itu namanya fase tufuliyah. Lalu dari akil baligh
sampai 35 tahun itu namanya fase syababiyah, masa muda. Jadi di bawah 35 tahun itu fasenya fase syababiyah, masa muda. Makanya di antara kemuliaan penduduk sorga, siapa saja yang masuk ke dalam sorga, yang pertama ala tuli Adam, tingginya seperti tinggi Nabi Adam 60 dirham. Yang kedua ala umri Isa, umurnya sama seperti umurnya Nabi Isa 33 tahun. Gak laki gak muda, nanti di sorga umurnya 33 tahun sama seperti umurnya Nabi Allah Isa. Yang ketiga ala husni Yusufa, wajahnya itu sama seperti ketampanannya Nabi Allah Yusuf. Yang keempat ala lughati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hiya lughatul arabiyyah, berbahasa satu bahasa Arab. Jadi orang masuk ke sorga udah langsung pinter aja bahasa Arab. Umurnya udah langsung aja 33. Wajahnya udah ganteng aja kayak Nabi Yusuf. Tingginya langsung sama seperti tingginya Nabi Adam. Sehingga masa 35 tahun ke bawah itu disebut dengan fase syababiyah, masa muda. Lalu dari 35 sampai 50 namanya kuhuliyah, masa dewasa. 50 tahun ke bawah itu disebut dengan kuhuliyah, masa dewasa. Sehingga ada satu riwayat itu, khairukum khairu syababikum khairu syababikum man tashabbaha bi kuhulikum wa syarru kuhulikum man tashabbaha bi syababikum. Sebaik-baiknya anak muda adalah anak muda yang tingkah lakunya, ucapannya kayak orang dewasa. Dan seburuk-buruknya orang dewasa yang tingkah lakunya, yang ucapannya kayak bocah. Khairu syababikum man tashabbaha bi kuhulikum wa syarru kuhulikum man tashabbaha bi syababikum. 50 tahun ke bawah fase kuhuliyah. Lalu dari 50 tahun sampai akhir hayatnya disebut dengan fase syaikhukiyah, baru masa tua. Itu beberapa fase yang akan dialami seorang manusia. Fase tufuliyah, fase syababiyah, fase kuhuliyah, fase syaikhukiyah. Satu riwayat lagi terdapat di dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubra di Syekh Al-Imam Ad-Damiri. Di situ dikatakan wa adnal jazai ala man yahduru majalisal ilmi ayyum fara liwalidayhi fi qabri. Sekurang-kurangnya manfaat orang yang duduk ngaji kayak begini, sekurang-kurangnya faedah, sekurang-kurangnya balasan, sekurang-kurangnya manfaat orang yang duduk ngaji seperti ini adalah Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia di alam kuburnya. Maka tanda baktinya anak kepada orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah adalah sering-sering duduk hadir di majelis ilmu. Kalau orang tuanya masih hidup, ketika dibacakan ada kata wali-walidaina, ada kata wali-walidina. Kalau dibaca wali-walidaina itu sasarannya ibu dan bapaknya saja. Tapi ketika dibaca wali-walidina, maka sasarannya itu untuk bapaknya, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, sampai turunannya yang ketujuh dapat. Ibunya punya ibu, ibunya lagi punya ibu, punya ibu, punya ibu, sampai terus ke atas ketujuh, semuanya dapat kalau dibacakan wali-walidi. Sehingga Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khadir,
Allah tugaskan menjaga harta anak yatim. Alasannya adalah wakana abuhuma sholihah, karena bapaknya orang soleh. Dalam beberapa ilmu tafsir dikatakan bahwa bapaknya itu yang dikatakan soleh bukan bapak kandungnya langsung, tetapi adalah bapaknya, ibunya dari turunannya ke atas yang ketujuh. Bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, yang ketujuh ke atas. Maka anak yatimnya itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Bahkan Allah perintahkan nabinya, Nabi Musa dan Nabi Khadir untuk menjaga harta anak yatim itu, karena bapaknya orang soleh. Ternyata bapak turunannya yang ketujuh. Itu keberkahan orang yang duduk hadir di majelis ilmu. Sekurang-kurangnya Allah ampuni dosa kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia di dalam kuburnya. Wa minal adlil wajibi, dan di antara keadilan yang wajib, antara ba'dahum an zulmi ba'din, bahwa mencegah akan sebagian mereka dari menzolimi sebagian yang lain. Wa taqtassa limazlumihim min zalimihim, dan menghukum untuk memutuskan hukum untuk orang yang dizolimi dari orang yang menzoliminya. Waqad warada, dan telah warid, annal abda yuktabu jabbara, bahwa seorang manusia itu ditetapkan sebagai jabbaran, pelaku-pelaku kezoliman. Wa ma yamliku illa ahla baitihi, sedangkan ia tidak memiliki kekuasaan kecuali kekuasaan hanya kepada keluarganya saja. Yakni fayajuru alaihi, artinya berlaku zolim kepada mereka. Dikatakan nanti di akhirat, inilah pemimpin yang zolim, padahal dia nggak punya negara, padahal dia nggak punya rakyat. Maka orang bertanya, kezoliman dari mana pemimpin zolim ini? Maka dijelaskan, fayajuru alaihim ay fayajuru ala ahli baitih, dia berbuat kezoliman kepada keluarganya, dia berbuat tidak baik kepada keluarganya. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diperlihatkan oleh Allah Lauhil Mahfuz, ada takdir 30 tahun, maka aku berikan umurku 30 tahun untuk tambahan umur anak cucu saya, yaitu Daud alaihissalam. Maka umur Nabi Allah Daud itu sampai ditambah 30 tahun menjadi 60 tahun, dan benar dia menjadi raja besar karena umurnya ditambahin dengan umurnya Nabi Allah Adam. Nah, 30 tahun umurnya Nabi Daud itu disebut dengan at-takdir fil lauhil mahfuz. Sedangkan 30 tahun yang ditambahkan adalah at-takdir fi ilmillah. Maka setelah Nabi Adam didatangi oleh Israel untuk mencabut nyawanya Nabi Adam kaget. Israel, umur saya kan masih sisa 30 tahun lagi, kenapa hari ini mau dicabut? Kata Israel, wahai Adam, kau lupa bahwa 30 tahun umurmu sudah diberikan kepada Nabi Daud, sehingga Nabi Daud umurnya bertambah, umurmu berkurang 30 tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyaksikan, melihat Nabi Adam mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kata Allah, wahai Israel, tahan.
Nabi Adam itu memiliki sifat kasih sayang kepada anak cucunya. Begitu besar kasih sayangnya kepada anak cucunya, maka aku pun lebih sayang dan lebih besar kasih sayangku kepada hamba-hambaku. Aku yang menciptakan mereka. Oleh karena itu Nabi Adam sudah memberikan umurnya kepada anak cucunya 30 tahun, maka aku pun tambahkan umurnya lebih dari tambahannya 30 tahun. Akhirnya Nabi Adam ditambahin lagi umurnya. Nah, penambahan umur dari Allah untuk Nabi Allah Adam itu namanya at-takdir fi ilmillah. Kagak ada tulisannya di situ. Berdasarkan hanya sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat juga mengatakan inna malakal mauti la yanzulu li wujuhil ibadi kulla yaumin sab'ina marratan. Malakal maut tiap hari ngeliatin manusia sebanyak 70 kali. Asal habis ngeliatin muka kita nih, nengok ke atas, liatin lagi, nengok ke atas, liatin lagi, nengok ke atas. Ngapain dia nengokin ke atas? Dia nanya sama Allah, ya Allah, ini SK-nya kapan turun sini orang? 70 kali sehari semalam malaikat Israel ngeliatin muka manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala innallaha la yanzuru li wujuhil ibadi kulla yaumin 360 nazaratan. Allah Subhanahu wa taala sehari semalam memandang wajah-wajah hamba-hambanya sebanyak 360 kali pandangan. 360 kali pandangan. Sehari semalam Allah liatin wajah kita setiap hambanya. Kalau seorang suami sering-sering melihat wajah istrinya, kalau orang tua sering-sering melihat wajah anaknya, berarti ada sifat kasih sayang suami itu kepada istrinya, sifat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orang tua senang makin melihat wajah anaknya, suami senang melihat wajah istrinya. Itu merupakan sifat kasih sayang. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala sehari 360 kali pandang, itu menandakan begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa awalnya disuruh berkurban sampai anaknya disuruh potong? Dia pernah bilang begini hatinya, Allahumma inni arhamul khalqi. Ya Allah, kalau ukurannya sekarang ini, hambamu yang paling sayang kepada hambamu, ya saya. Karena saya nggak pernah mau makan kecuali ngajak orang. Saya paling seneng nyenengin orang. Saya paling bahagia ngebahagiain orang. Sehingga saya nggak pernah makan sendiri. Kalau makan saya ajak orang. Karena saya memiliki sifat kasih sayang. Akhirnya mau Allah dibukakan hijab, melihat semua satu persatu amal perbuatan manusia. Ternyata ada manusia-manusia yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Marah Nabi Ibrahim. Marah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma dammir alaihim. Ya Allah, yang maksiat matiin aja, pada mati. Besok dibukain lagi, melihat perbuatan dosa, Allahumma dammir alaihim. Ya Allah, matikan mereka, pada mati. Sampai 3 kali begitu. Akhirnya kata Allah, wahai Ibrahim, halla ruwaida faswaida wa inni arhamu bi ibadi minka. Ingat gak dulu Ibrahim, kamu bilang adalah orang yang paling sayang kepada hamba-hambaku. Namun ketika engkau melihat kemaksiatan mereka, engkau laknat mereka sampai mereka mati. Mana sifat kasih sayangmu itu? Saya dari dulu kata Allah, aku dari dulu kata Allah, menyaksikan setiap hari kemaksiatan, dosa-dosa mereka, aku tidak segera mengadab mereka. Aku tunggu wahai hambaku, kapan taubatnya,
kapan istighfarnya, kapan kembalinya, kapan nyesalnya. Setiap hari aku saksikan perbuatan dosa mereka, namun setiap hari aku harapkan taubat mereka. Itu kata Allah. Sehingga gantimu laknat yang pertama, korbankan sapi. Habis sapinya dikorbanin. Kafarat yang kedua adalah korbankan unta, habis untanya dikorbanin. Yang ketiga, korbankan kambing, habis, semuanya habis. Kambing, otaknya habis, sapinya habis, kambingnya habis. Kata Allah, masih ada satu lagi kafarat untukmu. Ya Allah, saya sudah punya apa-apa, anakmu korbanin. Itu asal muasalnya Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk berkorban. Sehingga orang itu ketika melihat sebuah kemaksiatan, bukan benci orangnya, tetapi kita benci adalah perbuatannya. Sedangkan manusianya, ya kita selalu doakan, mudah-mudahan dia dapat rahmat, dia dapat taufik, dia dapat hidayah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibenci manusianya, bukan dijauhkan kemaksiatan, bukan dijauhkan orangnya, tetapi yang dibenci dan dijauhkan adalah kemaksiatannya. Di zaman Bani Israil ada orang 500 tahun ibadah. Lalu di satu sisi ada orang 500 maksiat. Ketika keduanya bertemu di satu gang, ini yang menjadi letaknya perbedaan yang Allah tunjukkan kepada dua hambanya ini. Ini orang alim yang ahli ibadah 500 tahun ngelihat orang yang ahli maksiat bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan penghinaan, rendahin. Siapa sih lu? Minggir lu, jangan di jalanan. Sedangkan ini orang yang ahli maksiat melihat orang alim, melihat ada orang yang ahli ibadah bi'ainil ihtiram. Malu ada orang alim, malu ada orang ahli ibadah. Dia merasa dirinya hina dan mengagungkan orang alim, mengagungkan orang yang ahli ibadah. Maka seketika itu pula dengan dua perbedaan pandangan ini, orang alim tersebut, yang ahli ibadah tersebut tertanam di dalam hatinya, ya saya udah 500 tahun ibadah, sekali-kali pengen berbuat dosa kayak orang-orang. Akhirnya dicoba-coba minum khamr. Akhirnya ketika minum khamar, dia melihat anak kecil dibunuh, dia melihat perempuan berzina, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sedangkan ini ahli maksiat nih, tertanam di dalam hatinya, ya saya udah 500 tahun dosa mulu, bosen saya maksiat mulu, saya pengen sekali-kali kayak orang biar bener. Akhirnya dia datang ke tempat-tempat ibadah, dia bersyukur, menangis, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya meninggal dunia, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang disebut dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah mengetahui siapa dan di mana orang-orang itu akan diwafatkan. Apakah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah ataukah dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Kita doakan buat Abang Haji Jailani beserta keluarga, mudah-mudahan juga selalu Allah berikan sehat wal afiat. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anaknya, putra putri keturunannya orang-orang yang solehin dan solehat. Allah berikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih bi sirri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa ftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam. Baik.